Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah terjebak investasi bodong atau trading bodong. Lagi-lagi banyak orang yang berkeluh kesah, marah-marah di sosial media, atau mereka membuat sebuah video lalu dengan amarah yang sangat besar membawa nama-nama beberapa orang karena mereka merasa tertipu atau mereka merasa mengalami kerugian akibat mereka mengikuti investasi ataupun mengikuti trading yang orang-orang tadi yang mereka sebut namanya, sehingga mereka mengikuti dan terbawa dan akhirnya mengalami kerugian. Orang-orang ini, mereka yang disebut namanya ini adalah dianggap sebagai seorang influencer, atau biasanya juga mereka menyebut diri mereka sebagai mentor trading atau mentor investasi gitu ya. Sehingga membuat orang-orang awam ini yang menganggap diri mereka adalah sebagai korban penipuan investasi bodong ataupun tadi ya trading bodong yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian ratusan juta. Bahkan kalau saya cari tahu di informasi di media sosial, ada yang bilang mereka sampai miliaran. Wow, ini tentunya luar biasa. Ketika kita bicara investasi, kerugian yang sampai angka puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran merupakan angka yang besar. Saya memahami kemarahan daripada mereka-mereka yang merasa sebagai korban, karena tentunya ketika kita kehilangan uang, itu suatu hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Pertanyaannya, apa sih investasi bodong itu? Atau trading bodong? Saya sendiri mendefinisikan yang namanya investasi bodong adalah sebuah instrumen investasi yang ditawarkan kepada masyarakat umum, tetapi pertama tidak memiliki legalitas yang kuat. Atau secara hukum dia tidak memiliki keabsahan untuk berperan atau untuk menjual suatu investasi kepada masyarakat Indonesia. Atau ketika saya bicara tentang trading bodong adalah tentunya orang-orang yang melakukan trading menggunakan suatu platform tetapi tidak disadari atau tidak diketahui oleh mereka bahwa platform ini sudah ada mekanisme, atau kalau kita bicara tentang teknologi, adanya algoritma yang membuat mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan cuan. Ya, dan cenderung akhirnya malah mengakibatkan lebih banyak kerugian. Kalaupun kita melakukan trading di platform tersebut, kita mendapatkan keuntungan, tapi tanpa kita sadari, pada akhirnya hanya kerugian yang banyak kita dapatkan. Yang menarik adalah ketika orang mengalami kerugian, pertanyaan saya ya kepada mereka-mereka yang merasa diri mereka sebagai korban. Kenapa ketika mereka menyadari bahwa trading yang mereka lakukan itu sudah mengalami kerugian, tapi malah mereka terus menambah modal yang mungkin awalnya hanya jutaan, belasan juta, sampai ke puluhan juta dan akhirnya tanpa disadari menjadi ratusan juta. Buat saya investasi bodong dan trading bodong ini menjadi dua hal yang berbeda. Kenapa? Ketika kita bicara tentang investasi bodong, maka kita bicara menempatkan uang kita ke dalam instrumen investasi yang satu memang tidak memiliki legalitas, ya, tidak terdaftar di otoritas di Indonesia. Dalam hal ini kalau kita bicara investasi harusnya berada di bawah naungannya OJK. Atau kalaupun tidak di bawah OJK, maka biasanya ada instansi-instansi pemerintah yang menaungi mereka sehingga mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah kita. Maka investasi bodong seringkali terjadi adalah ketika kita menempatkan uang kita di instrumen investasi tersebut yang kita berharap akan mendapatkan keuntungan, tapi pada akhirnya uangnya tidak pernah kembali. Karena apa? Karena sebagian besar dibawa kabur oleh oknum atau pelaku yang membuat skema investasi bodong tersebut. Berbeda dengan trading bodong, ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara trading bodong, sebagian besar kerugian yang dialami oleh korban yang menganggap dirinya sebagai korban adalah mereka mengalami loss dari sisi apa? Transaksi atau trading yang mereka lakukan. Ketika seseorang trading berharap bahwa harganya naik,
Tapi yang terjadi adalah harganya malah turun. Memang secara chart itu terlihatnya naik. Tapi kadang ketika kita klik mau jual atau kita mau cairkan atau mau kita tutup penjualannya gitu ya. Ketika harganya naik kan kita beli dulu di harga di bawah sehingga ketika dia naik maka kita jual di harga yang sudah tinggi. Tapi seringkali yang terjadi adalah tanpa disadari ketika kita sudah menempatkan posisi untuk harga naik, tapi ketika kita mau stop, mau kita selesaikan transaksinya, itu ternyata nggak bisa. Atau kalau dalam istilah trading itu ada yang namanya di sliding, gitu ya. Sehingga seakan-akan aplikasinya ya kayak error gitu ya. Nah, sehingga mengakibatkan transaksi yang kita lakukan itu menjadi kerugian. Dan hal ini menjadi atau mengakibatkan orang-orang yang sudah mengalami kerugian akhirnya merasa bahwa wah ini harus saya ganti. Saya butuh modal lagi yang besar. Dan ini biasanya diajarkan oleh mentor-mentor trading yang salah. Kenapa? Karena tadi untuk mengembalikan kerugian yang sudah dialami oleh seorang trader, maka biasanya disarankan untuk apa? Menempatkan uang dengan porsi yang lebih besar supaya ketika ternyata kita mengalami keuntungan, maka kerugian yang sebelumnya bisa ditutupi dari keuntungan di trading berikutnya. Dan ini yang membuat akhirnya tanpa disadari oleh si trader ya, sehingga menganggap diri dia sebagai korban adalah tadi ketika rugi semakin besar ruginya dan semakin besar lagi kerugian yang harus dihadapi atau dialami oleh mereka. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Seperti yang bisa kita lihat di sosial media, bagaimana mereka menumpahkan tadi rasa marahnya, rasa sedihnya gitu ya. Karena ujung-ujungnya mereka menyadari bahwa mereka kena tipu. Sobat Pundi, ini adalah edisi YouTube Si Pundi yang saya sebut dengan CEO Vlog. Jadi dalam hal ini saya sebagai CEO sipundi.id, saya akan membuat sebuah video vlog di mana saya akan memberikan pemikiran-pemikiran saya ataupun saya akan menanggapi beberapa berita yang viral. Dan salah satunya di episode pertama ini adalah saya akan membahas terkait dengan investasi bodong atau trading bodong ya, yang rame juga disebutnya dengan investasi di binary options yang ternyata mengakibatkan banyak orang mengalami kerugian. Baik, Sobat Pundi, jadi di vlog kali ini saya akan membahas tentang kerugian yang dialami oleh para trader binary options ya, yang mungkin Sobat Pundi sendiri sudah cukup dengar informasinya atau beritanya ya di sosial media gitu ya. Di mana orang-orang ini merasa sebagai korban. Pertanyaannya apakah mereka termasuk kategori korban? Buat saya sendiri, kalau kita bicara tentang investasi bodong, maka korban itu adalah orang yang tadi menempatkan uangnya karena mungkin ditawarkan tadi ya, diiming-imingi gitu ya, sehingga mereka mencoba, tapi akhirnya ternyata uang yang mereka tempatkan di investasi tersebut menjadi hilang karena apa? Karena sebagian besar terjadi karena si pemilik investasinya kabur. Buat saya, maka itu bisa saya katakan mereka adalah sebagai korban. Kenapa? Karena investasinya hancur atau hilang gitu ya. Dan mengalami kerugian karena dibawa kabur uangnya. Meskipun dalam hal pemilihan atau keberanian mereka menempatkan uangnya di investasi tersebut memang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena mereka tadi ya sudah salah dalam menempatkan uang mereka ke dalam suatu instrumen investasi yang sebetulnya tidak jelas. Ya, tapi kenapa mereka berani taruh di situ? Tapi buat saya itu masih bisa dianggap sebagai korban. Kenapa? Karena kita terkena tipu daya bahasanya. Tapi ketika kita bicara trading, apakah orang yang mengalami kerugian itu bisa dikatakan bahwa mereka sebagai korban? Kalau buat saya kerugian yang terjadi karena tadi ya sebuah transaksi investasi ya, oke, itu bisa kita katakan korban. Kenapa? Karena mungkin mereka terperdaya bahasanya gitu ya. Atau dalam hal ini mereka terkena tipu karena ternyata platform ini bukan platform sungguhan yang memang bisa digunakan sebagai trading yang tepat. Atau trading yang fair gitu ya. Di mana memang trading ini dilakukan berdasarkan mekanisme pasar. Ya. Tapi kerugian ini memang terjadi sebagian besar adalah karena mereka
trading melalui sebuah platform yang ternyata tidak mengikuti mekanisme pasar dan sudah di-set ya algoritmanya atau sudah di-set secara teknologinya, mengakibatkan mereka tidak akan pernah bisa mengalami keuntungan. Ya, maksudnya tetap bisa untung, tapi ketika transaksi itu berulang kali, jatuhnya akan lebih banyak mereka mengalami kerugian. Nah, yang menariknya adalah kalau saya mempelajari, saya melihat ya dari orang-orang yang tadi menyebut diri mereka sebagai korban daripada suatu platform karena mereka bertrading di sana dan mereka mengalami kerugian yang besar. Yang lucu atau yang menarik buat saya adalah mereka sudah tahu kalau mereka sebelumnya sudah mengalami kerugian. Tapi nilai kerugiannya bisa menjadi besar, bahkan sampai dengan ratusan juta atau bahkan ada yang miliaran. Itu karena tadi sebagian besar terjadi karena mereka tidak dapat menahan hawa nafsu mereka. Maksudnya bagaimana? Tadi ketika mereka sudah kalah, mereka malah naruh lagi uangnya. Mereka malah trading lagi. Kenapa? Karena berharap bahwa tadi ya ketika di trading berikutnya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya melipat gandakan nilai tradingnya. Karena berharap apa? Begitu trading kedua kalinya atau ketiga kalinya atau yang berikutnya setelah mereka sebelum-sebelumnya kalah, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dan karena tadi jumlahnya sudah berkali-kali lipatkan, maka berharap ketika itu untung, maka kerugian yang sebelum-sebelumnya dapat tertutupi. Sayangnya realita yang terjadi adalah tadi keuntungan tidak mereka dapatkan, justru mereka merugi semakin besar. Sampai di titik mereka nggak punya uang lagi, mereka tidak memiliki aset yang bisa mereka jual untuk mereka tempatkan lagi di trading tersebut, maka mereka baru akhirnya menyadari bahwa mereka menjadi korban daripada trading bodong. Atau yang sesuai dengan pengalaman yang saya ketahui, sebetulnya banyak juga orang-orang yang mengalami kerugian bukan karena dia trading bodong. Ya, karena mungkin dia tadi trading di suatu instrumen investasi yang sah, yang legit gitu ya, yang memang memiliki otoritasnya, tapi tadi mungkin karena keserakahan, karena ketidaksabaran, karena tadi ya terbawa emosi ya, ibaratnya seperti seorang penjudi ya. Ketika seorang penjudi dia mengalami kekalahan, maka dia semakin antusias, dia semakin ingin menggunakan uang yang lebih banyak lagi, berharap dia bisa mengembalikan kekalahannya atau kerugiannya. Nah, dalam hal ini menjadi sah-sah saja bagi mereka yang merasa bahwa mereka sebagai korban. Tapi yang ingin saya bahas atau yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Pundi dalam hal ini, menurut pemikiran saya, harus kita sadari Sobat Pundi, bahwa kerugian itu sesungguhnya terjadi karena kendali di tangan kita sendiri. Meskipun banyak yang bilang bahwa mereka itu terperdaya oleh siapa? Mungkin tadi ada sosok-sosok influencer, ada sosok-sosok mentor yang selalu menggembar-gemborkan tentang trading gitu ya. Menunjukkan kekayaan mereka yang seakan-akan dihasilkan dari keberhasilan mereka dalam melakukan trading. Ya. Atau yang sekarang biasa disebut dengan flexing gitu ya. Menunjukkan kekayaan, memamerkan kekayaan seakan-akan itu real ya, seakan-akan itu real. Ya, karena kita nggak pernah tahu apakah memang kekayaan itu mereka dapatkan dari hasil trading yang mereka dapatkan atau ternyata itu hanya fata morgana. Oleh karena itu, Sobat Pundi, sadari dari diri kalian sendiri bahwa ketika kita bicara investasi, ketika kita bicara trading, maka kontrolnya, kendalinya harus berada di diri kita sendiri. Kita melakukan investasi atau melakukan trading harus berdasarkan tadi keinginan dan juga tujuan yang memang sudah kita ketahui. Dalam hal ini, Sobat Pundi harus memastikan ketika mau masuk ke suatu instrumen investasi atau ketika ingin mencoba melakukan sesuatu yang namanya trading, maka Sobat Pundi harus memiliki pemahaman, pengetahuan
yang baik terlebih dahulu tentang investasi. Terutama tentang instrumen investasi yang akan kita masuki. Nah, pengalaman saya, kebanyakan orang ketika bicara mengenai investasi, terkadang mereka tergiur karena keuntungan. Ya, tadi bisa jadi karena faktor adanya influencer gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa wah saya pengen seperti mereka, saya pengen bisa jadi kaya. Dan keinginan menjadi kayanya ini dihasilkan secara instan. Ya, sehingga mereka mengikuti gitu ya. Apa yang mereka tahu, oh si ini investasinya tradingnya di sini ya, terus mereka ikut-ikutan. Nah, ini yang menjadi bahaya gitu ya. Ketika kita melakukan suatu investasi apalagi trading dengan tujuannya adalah ikut-ikutan dan ingin menjadi kaya seperti si influencer yang mereka lihat ini merupakan suatu kesalahan fatal dalam berinvestasi. Dan saya sendiri akan bilang bahwa ya tidak bisa dipungkiri atau ya inilah gitu ya, hasil dari orang-orang yang ingin cepat kaya, yang ingin serba instan, atau yang hanya sekedar ikut-ikutan. Oleh karena itu Sobat Pundi, investasi bodong atau kita bicara trading bodong ini seringkali terjadi karena hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan oleh si korban. Seringkali kita merasa bahwa, aduh, ini kita ingin seperti mereka. Saya ingin bisa cepat kaya, ya. Sehingga seringkali kita mencari jalan pintas. Atau dalam hal ini, dalam hal trading, atau dalam hal investasi, kita langsung sekedar ikut-ikutan saja. Tanpa terlebih dahulu kita mempelajari, mencari tahu, gitu ya. Bahkan, kalau saya selalu bilang, kalau Sobat Pundi ingin bisa investasi yang benar, atau ingin bisa mulai trading yang benar, maka minimal Sobat Pundi harus mengalami atau mendalami yang namanya analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Dan yang harus diperhatikan juga oleh Sobat Pundi ketika bicara investasi, maka fokus pertama yang harus Sobat Pundi cari tahu adalah kalau saya investasikan uang saya di tempat ini, kalau memang saya tradingkan uang saya di tempat ini, apa resiko yang mungkin akan saya hadapi, ya. Jadi kalau Sobat Pundi bicara mengenai investasi, bicara mengenai bagaimana caranya melipat gandakan uang saya, lalu yang dicari tahu adalah berapa besar potensi keuntungan yang bisa saya dapatkan, maka Sobat Pundi akan dengan mudah terbawa ke dalam yang namanya investasi bodong. Apalagi dengan sekarang ya, banyak sekali platform-platform, aplikasi-aplikasi yang menawarkan trading dengan mudah dan seakan-akan memastikan dapat memberikan keuntungan, ya, yang akhirnya tanpa disadari kalian terbawa ke sana dan akhirnya mengalami kerugian. So, Sobat Pundi, sekali lagi bicara mengenai investasi, ingat kata-kata resiko. Cari tahu dulu apa resiko terbesar yang mungkin kalian hadapi ketika kalian akan berinvestasi atau melakukan suatu trading, sehingga kalian tidak mudah kebawa dan kalian siap dengan segala resikonya. Baik Sobat Pundi, saya kembali ingin memastikan, ingin mengingatkan kepada kalian semua, waspadalah ketika kita bicara mengenai investasi. Seringkali investasi terjadi mengalami kerugian, sebagian besar adalah karena kita salah memilih instrumen investasinya. Jangan berinvestasi karena ikut-ikutan orang. Jangan berinvestasi karena kita ingin cari jalan pintas untuk cepat menjadi kaya. Kenapa? Karena kita bicara investasi, maka kita bicara proses. Kita bicara tentang lari secara maraton, bukan lari sprint dengan cepat. Ya. Kenapa? Semakin kita mengharapkan keuntungan yang cepat dari suatu investasi, maka semakin besar kita akan membawa diri kita kepada kerugian. Ingat, investasi merupakan proses, ibaratnya kita lari maraton, kita harus siap dengan jangka waktu yang panjang. Saya akan mengutip kalimat dari Bang Napi. Nah, mungkin ini teman-teman yang kelahiran tahun 80-90-an ya, pernah nonton ini di salah satu stasiun TV swasta ya. Jadi Bang Napi selalu berkata bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena hanya adanya niat dari si pelaku,
tapi juga karena adanya kesempatan. Dan kesempatan ini seringkali terjadi karena rasa percaya. Ya, atau dalam hal ini seperti apa yang dilakukan mungkin oleh para influencer investasi di sana, ya, yang seakan menunjukkan kekayaan mereka sehingga membuat orang lain yang melihat sosial media mereka merasa bahwa, oh, saya ingin kaya, saya ingin bisa berhasil, saya ingin menjadi seperti dia, ya, sehingga mengikuti jejak daripada influencer tersebut, tapi tanpa disadari akhirnya membawa mereka ke dalam suatu kerugian. Sekali lagi, kejahatan terjadi tidak hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Oleh karena itu, Sobat Pundi, waspadalah dan waspadalah. Sampai ketemu di CEO Vlog berikutnya. Sampai jumpa Sobat Pundi.